Sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta bernama Sarah dan Jackson sedang duduk di sebuah bar sambil menonton video bersama. Mereka bertemu di pulau tropis Mauritius dan telah menghabiskan 1 tahun penuh petualangan bersama. Malam ini adalah malam terakhir mereka bersama karena di pagi hari gadis itu terbang ke London untuk memulai pekerjaan barunya. Dia menawarkan Jackson untuk ikut bersamanya, namun Jackson memutuskan untuk tetap tinggal di pulau yang membuatnya sangat bahagia. Sebuah jeda yang canggung terjadi dan anak laki-laki itu menawarkan sebotol bir kepada Sarah. Ketika dia pergi sebentar, Sarah memutuskan untuk melarikan diri karena dia tidak suka mengucapkan selamat tinggal. Ketika Jackson kembali, dia pun bingung mencoba mencari kekasihnya. Setahun kemudian, takdir membawa Sarah kembali lagi ke Mauritius, yaitu tempat pernikahan sahabatnya akan diadakan. Jauh dari pekerjaan, gadis itu merasa bebas lagi. Dia tiba di rumah seorang kenalan lamanya bernama Solomon atas pengantin wanita. Namun sekilas tampak tidak ada orang di dalamnya. Sarah kemudian memanjat pagar dan langsung diserang oleh seekor anjing yang marah. Gadis itu memanjat kembali pagar dengan ketakutan, tapi untung baginya pemilik rumah melangkah keluar. Para asistennya memasukkan peti-peti berisikan rum ke dalam truk pick-up milik gadis itu untuk perayaan yang akan datang. Kemudian Sarah bertemu dengan Pascal dan teman-teman lama lainnya dan mereka berpesta bersama seperti yang mereka lakukan setahun yang lalu. Para sahabat memutuskan untuk menikmati koktail di bar milik Pascal. Pengantin wanita mengatakan bahwa perayaan akan berlangsung di Pulau Rodriguez yang berdekatan, di mana sebuah kapal feri dijadwalkan akan membawa mereka ke sana di pagi hari. Sarah mengaku bahwa ia merindukan Mauritius dan kenangan akan hal itu selalu membuatnya tersenyum. Pascal bertanya apakah temannya ingin tinggal di sini kali ini karena posisinya memungkinkan dia untuk bekerja dari jarak jauh. Gadis itu mengatakan bahwa dia dibutuhkan di London, tetapi ada sedikit keraguan dalam suaranya. Sebuah perahu kemudian mendekati dermaga dari mana Jackson muncul ditemani teman-temannya. Pascal mengumumkan bahwa dia telah membuka sekolah menyelam sendiri di pulau itu dan bahwa dia punya pacar. Sarah merasa malu mengetahui bahwa dia harus bertemu dengan mantan pasangannya sebelum pernikahan karena dia akan muncul di pesta pantai yang direncanakan pada malam hari. Selama pesta berlangsung, gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jackson. Akhirnya, setelah mengumpulkan keberanian, dia pun memutuskan untuk mendekatinya terlebih dahulu yang membuat pacar barunya kesal. Sarah mencoba memulai percakapan yang bersahabat dengan mantannya, namun hanya mendapatkan jawaban yang acuh tak acuh. Dia memutuskan untuk meninggalkan pesta, tetapi gadis itu tidak menyerah dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Selama perjalanan, Sarah berhasil melunakkan hati Jackson dan mereka pergi minum bersama ke rumahnya. Gadis itu secara terbuka menggoda pria itu dan dengan genit mengenakan jaket pelampungnya. Jadi pasangan ini menjadi sangat dekat satu sama lain dan perasaan mereka berkobar lagi di antara mereka. Sarah berharap untuk sebuah ciuman, namun Jackson berhasil menahan godaan tersebut. Dengan tulus, ia mengatakan padanya bahwa ia tidak ingin Sarah mengkhianatinya lagi. Setelah itu, mereka mulai bertengkar mengingat semua kesalahan dan kebencian satu sama lain. Selama pertengkaran sengit itu, mereka semakin dekat dan menyatu dalam ciuman yang penuh kegairahan. Di pagi hari, setelah malam yang penuh badai, Sarah memutuskan untuk kabur lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marah, Pascal menelponnya dan memberitahukan bahwa dia telah melewatkan satu-satunya kapal feri yang akan membawanya ke tempat pernikahan. Mendapati dirinya dalam situasi putus asa, Sarah kemudian tiba di rumah teman tuanya bernama Freddy. Dia akan terbang ke perayaan tersebut dengan pesawat kecilnya dan setuju untuk membawa gadis itu bersamanya. Gadis itu sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jackson juga setuju untuk terbang bersama Freddy ke pesta pernikahan. Setelah mengambil sekotak rum, ketiganya pun masuk ke dalam pesawat. Sarah dengan canggung mencoba untuk berbicara dengan Jackson, tetapi setelah kejadian pagi itu, dia memilih untuk mengabaikannya. Selama penerbangan, Freddy mengundang Sarah untuk duduk di kursi kokpilot sementara Jackson tertidur.
Mereka memulai percakapan tentang hubungan dan pria itu berbicara tentang istrinya yang baru saja meninggal dunia setelah menderita penyakit serius. Dia mengatakan kepada gadis itu bahwa cinta tidak selalu mudah, menyinggung tentang dirinya dan Jackson. Sarah pernah mengikuti pelajaran pilot dari Freddy, jadi dia menyarankannya untuk mengambil alih kemudi. Dia mengingatkannya tentang aturan keselamatan dasar dan setelah menerima instruksi terakhirnya, Sarah mematikan autopilot dan bersiap untuk mengambil alih kendali pesawat. Tiba-tiba Jackson terbangun menyadari bahwa tabung gas yang tidak diamankan dengan baik telah menggelinding di bawah kakinya. Tiba-tiba Freddy mulai batuk-batuk terengah-engah. Jackson mencoba mengamankan tabung gas tersebut di tempatnya ketika tiba-tiba dia mendengar Sarah berteriak putus asa bahwa pria tua itu mengalami serangan jantung, membuat pesawat terjun bebas. Silindernya terlepas lagi membuat kaca depan pesawat retak. Jackson nyaris tidak berhasil mencapai Freddy dan menariknya dari kemudi. Di saat-saat terakhir sebelum menabrak laut, Sarah berhasil meluruskan pesawat dan naik ke ketinggian. Jackson menyeret tubuh Freddy dan mencoba memberikan CPR. Namun, waktu penyelamatan yang berharga telah hilang dan pria itu dengan penuh air mata menutupi tubuhnya yang terengah-engah dengan jaketnya. Setelah dia mengambil alih kursi kepala pilot, ternyata GPS pesawat rusak dan tidak ada konektivitas ponsel pada ponsel pasangan itu, jadi sekarang mereka tidak tahu di mana mereka berada. Jackson bersama dengan Sarah mencoba berkomunikasi dengan dunia luar melalui radio. Tetapi tidak ada yang melakukan kontak yang menyebabkan kepanikan yang lebih besar bagi pasangan tersebut. Satu-satunya harapan mereka adalah autopilot yang seharusnya membawa mereka ke Pulau Rodriguez. Namun, segera diketahui bahwa silinder yang rusak telah merusak instrumen penting dalam sistem kontrol termasuk autopilot. Situasi menjadi semakin rumit karena bahan bakar yang tersisa hanya tinggal setengah tangki. Sarah yang telah diajari beberapa dasar-dasar penerbangan oleh Freddy harus membawa pesawatnya ke tempat yang aman. Setelah menghitung perkiraan rute menggunakan kompas, gadis itu memutar pesawat 180 derajat. Pasangan ini terkejut melihat badai bergerak ke arah mereka. Pesawat pun mulai berguncang, namun Jackson yakin bahwa mereka akan berhasil melewati awan badai tersebut tepat pada waktunya. Mereka akhirnya berhasil menghubungi Samuel, yaitu pengawas lalu lintas udara setempat. Pasangan ini melapor kepadanya dan meminta bantuan. Pengawas lalu lintas udara mengatakan bahwa mereka harus segera mengubah arah atau mereka akan menghabiskan semua bahan bakar mereka untuk perjalanan. Agar bisa mendarat secepat mungkin, mereka harus terbang ke arah barat menembus badai. Jackson tidak senang dengan kemungkinan ini dan bertanya apakah mereka bisa mendaratkan pesawat di atas air. Saat badai mendekat, komunikasi terputus. Pasangan ini tidak punya pilihan lain selain terbang ke tengah badai. Petir kemudian menyambar di depan dan awan gelap menyelimuti mereka. Jackson menyuruh Sarah untuk pindah ke kursi pilot utama agar dia dapat melihat instrumen dengan jelas. Gadis itu memiliki tugas yang sulit. Meskipun cuaca buruk, dia harus memastikan bahwa pesawat tetap berada di ketinggian yang sama. Sambaran petir kemudian membuat pesawat berguncang hebat dan instrumen menjadi kacau. Karena takut jatuh, Sarah memutuskan untuk menambahkan ketinggian agar bisa terbang di atas badai. Dengan panik, Jackson mencoba mencegah gadis itu dari ide gila tersebut, tetapi dia tidak mendengarkannya. Akhirnya mereka berada di atas awan badai bersukacita melihat langit yang cerah. Namun euforia itu dengan cepat berakhir seperti yang diperingatkan Freddy, mereka mengalami mabuk ketinggian. Sementara gadis itu tidak sadarkan diri, pesawat mulai terbang menuruni bukit dengan cepat. Jackson berhasil menyadarkannya, tetapi Sarah tidak bisa menghentikan kejatuhannya. Dengan takdir yang luar biasa, mereka pun berhasil selamat dan mendaratkan mesin terbang tersebut. Namun saat jatuh, kompas mereka rusak menyebabkan mereka keluar jalur secara permanen. Jackson ingat cara membuat kompas dengan cara yang seadanya. Dia kemudian mengambil jarum bermagnet dan melepaskannya ke dalam cairan yang mengandung alkohol. Dengan cara inilah mereka berhasil menentukan lokasi mereka dan Sarah berbelok ke arah barat lagi.
Akhirnya pasangan ini berhasil keluar dari badai, tetapi mereka telah menghabiskan terlalu banyak bahan bakar untuk melakukannya. Sarah menyadari bahwa salah satu tangki hampir sepenuhnya kosong dan memutuskan untuk beralih ke tangki lain yang masih penuh. Namun level bahan bakar mulai turun drastis dan tidak pulih sama sekali, bahkan setelah beberapa saat. Jackson menduga bahwa tangki bahan bakar mungkin telah rusak selama badai sehingga menyebabkan kerusakan. Dalam keinginannya yang gigih untuk menemukan dan memperbaiki penyebab kegagalan, dia memutuskan untuk memanjat keluar. Sementara itu, Sarah mencoba meyakinkannya untuk membatalkan ide tersebut, tetapi menyadari bahwa tanpa bahan bakar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jackson mengamankan dirinya dengan tali dan meminta gadis itu untuk melambat. Dengan hati-hati, dia merangkak keluar dari pesawat dan setelah beberapa kali gagal, dia mencapai ruangan mesin. Di sana, dia menemukan celah dan merekamnya. Namun saat berikutnya, dia tidak sengaja terpleset dan jatuh melukai lengannya. Jackson berhasil meraih anak tangga dengan lengannya yang sehat dan gadis itu yang memegang kemudi dalam satu posisi bergegas membantu pria tersebut. Tali pengamannya tersangkut di roda pesawat. Sarah memotong tali tersebut dan membantunya untuk mencapai kokpit. Melalui usahanya keras, gadis itu pun berhasil membawa Jackson ke dalam. Dia memeriksa lengannya dan dengan tidak sengaja menemukan bahwa dia mengalami patah tulang yang serius. Setelah mengobati luka terbuka dengan alkohol, dia mengalihkan perhatian pria itu dan meluruskan tangannya. Kemudian dengan bantuan kotak P3K, gadis itu memasang tali pengikat. Setelah pulih dari stres, pasangan itu kemudian kembali ke dashboard dan menyadari bahwa hanya ada 5% bahan bakar yang tersisa di dalam tangki. Sarah menyarankan untuk menurunkan beratnya untuk mengulur waktu dan menghemat bahan bakar. Pada awalnya, Sarah membuang semua kursi dan koper yang menarik perhatian sebuah kapal yang sedang berlayar di bawahnya. Segera pasangan itu menyadari bahwa ini tidak cukup dan mereka melihat ke arah tubuh Freddy yang terengah-engah bersama-sama. Gadis itu memutuskan untuk mengambil tindakan nekat. Dia merobek foto keluarga Freddy yang sedang berbahagia dari dashboard dan menyelinapkannya ke dalam saku baju pria itu. Sambil mendorong tubuh pria itu ke arah pintu keluar, Sarah dengan penuh air mata mendorongnya ke bawah. Selanjutnya, gadis itu bersiap untuk membuang peti minuman keras, tetapi tiba-tiba Jackson dikejutkan oleh ide itu untuk menggunakan rum sebagai bahan bakar. Karena luka serius yang dideritanya, pria itu tidak dapat mengisi bahan bakar tank sehingga Sarah memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Mengumpulkan keberanian, dia pun pergi keluar dan memanjat ke atap pesawat. Begitu sampai di sayap, dia membuka tangki bahan bakar dan mulai menuangkan alkohol yang diberikan oleh Jackson. Setelah mengosongkan semua botol rum, Sarah mencoba bangkit dan secara ajaib menghindari jatuh. Resikonya terbukti sepadan dan tingkat bahan bakarnya sedikit meningkat. Jackson memberitahu gadis itu bahwa dia melihat sebuah pulau kecil di sepanjang jalan di mana mereka bisa mencoba mendarat. Dia memberitahu Sarah bahwa mereka harus segera kembali karena mungkin tidak ada kesempatan lain untuk diselamatkan. Gadis itu memutuskan untuk mendengarkan pria itu dan mengambil kursi pilot utama. Pasangan ini memberitahu petugas operator tentang niat mereka, berharap dia bisa mendengarkannya. Sarah memutar balik pesawat, tapi setelah beberapa menit terbang, mereka masih belum bisa menemukan pulau tersebut. Kemudian hal yang paling menakutkan pun terjadi. Pasokan bahan bakar habis sama sekali dan mesin pesawat berhenti bekerja. Mesin terbang mulai meluncur di udara dan terbang seperti itu selama beberapa waktu. Menyadari gantinya situasi, Sarah memutuskan untuk meminta maaf kepada mantan pasangannya atas semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakannya. Jackson juga meminta maaf karena telah bersikap egois dan tidak menghargai pilihan kekasihnya. Tiba-tiba Jackson melihat sebuah pulau yang sangat kecil di jendela. Gadis yang sedang berbahagia itu kemudian memutar balik pesawatnya dan mulai meluncur ke arah daratan. Dia mencoba untuk mendarat, namun pada ketinggian rendah dia benar-benar kehilangan kendali atas pesawat. Jackson berusaha keras berteriak kepada petugas operator untuk melaporkan pendaratan darurat. Terlepas dari upaya terbaik Sarah, pesawat itu pun jatuh ke air dan terbalik.
Air langsung mulai memenuhi badan pesawat, sementara pasangan itu tetap terjebak di dalamnya. Sarah berhasil membuka pintu dan berenang ke permukaan, tetapi dia menyadari bahwa Jackson tidak ada di dekatnya. Dia menyelam kembali untuk mencari pria itu dan menemukan bahwa dia tidak sadarkan diri dan terjebak di sayap pesawat yang tenggelam. Gadis itu mengeluarkan jaket pelampung dari kokpit dan memakaikannya ke leher pria itu sebelum pesawat jatuh ke dasar laut. Mereka berdua mengapung ke permukaan dan Sarah menarik tubuh pria itu ke daratan. Dia memberinya CPR dan Jackson kembali sadar memuntahkan air laut. Pasangan yang kelelahan itu jatuh ke pasir dan merasa senang karena diselamatkan. Mereka tertidur sejenak dan ketika tersadar, mereka mendapati daratan di sekitarnya mereka hampir sepenuhnya tenggelam. Sarah pun histeris menyadari bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup berkurang menjadi nol. Dia melihat sekeliling dengan putus asa mencoba mencari penyelamat, tetapi hanya lautan luas yang mengelilingi mereka. Perlahan-lahan tanah mulai turun dari bawah kaki pasangan itu dan Sarah mulai menangis memutuskan bahwa disinilah hidupnya akan berakhir. Lelah dan kehabisan tenaga, Jackson menyadari bahwa dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia menawarkan kekasihnya untuk mengenakan jaket pelampungnya. Namun Sarah menolak dan mengatakan bahwa mereka adalah sebuah tim dan dia akan tetap bersamanya sampai akhir. Luka Jackson terbuka yang menarik perhatian beberapa hiu. Pasangan ini saling menyatakan cinta mereka, merasakan bahwa akhir hidup mereka sudah dekat. Namun pada saat itu sebuah perahu nelayan kecil mendekati mereka setelah mendengar sinyal penyelamatan. Sarah menarik Jackson ke perahu dengan sisa tenaganya dan mereka berhasil naik ke kapal sebelum hiu mengejar mereka. Pasangan yang selamat ini kemudian berjanji tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal lagi dan mereka saling berciuman dan berbahagia. Menurut kalian, apakah para tokoh utama dapat selamat dari situasi seperti itu tanpa bantuan satu sama lain? Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik comment share kemanapun kalian suka video ini. Terima kasih telah menonton, see you next time and bye bye.